Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang akuntansi manajemen sektor publik. Submateri yang pertama adalah pendahuluan. Peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang digunakan oleh manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian informasi. Chartered Institute of Management Accountants mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu bagian integral dari manajemen yang terkait dengan pengidentifikasian, penyajian, dan penginterpretasian informasi yang digunakan untuk 1. Perumusan strategi, 2. Perencanaan dan pengendalian aktivitas, 3. Pengambilan keputusan, 4. Pengoptimalan penggunaan sumber daya, 5. Pengungkapan atau disclosure kepada shareholders dan pihak luar organisasi, 6. Pengungkapan kepada karyawan, dan 7. Perlindungan aset. Fokus bahasan akuntansi manajemen sektor publik pada bab ini adalah mengenai peran akuntansi sebagai penyedia informasi yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik. Akuntansi manajemen sektor publik berbeda dengan akuntansi keuangan sektor publik. Akuntansi manajemen sektor publik terkait dengan pemberian informasi kepada pihak intern organisasi, sedangkan akuntansi keuangan terkait dengan pelaporan dan pengkomunikasian informasi kepada pihak eksternal organisasi. Submateri yang kedua adalah akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategik, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Perencanaan organisasi sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang. Bagi tiap-tiap jenis organisasi, sistem perencanaan berbeda-beda tergantung pada tingkat ketidakpastian lingkungan yang mempengaruhi. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian dan ketidakstabilan lingkungan yang dihadapi organisasi, maka diperlukannya sistem perencanaan yang semakin kompleks dan canggih. Dalam organisasi sektor publik, lingkungan yang mempengaruhinya sangat heterogen. Faktor politik dan ekonomi sangat dominan dalam mempengaruhi tingkat ketidakstabilan organisasi. Informasi akuntansi diperlukan untuk membuat prediksi-prediksi dan estimasi mengenai kejadian ekonomi yang akan datang dikaitkan dengan keadaan ekonomi dan politik saat ini. Sementara itu, tingkat ketidakstabilan yang dihadapi sektor publik di masa-masa mendatang akan semakin tinggi. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh pesatnya teknologi informasi yang merambah ke seluruh sektor, termasuk sektor publik. Misalnya, perkembangan internet menyebabkan munculnya gagasan dikembangkan e-government. E-government merupakan upaya untuk memperbaiki proses dan prosedur administrasi di pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi atau internet agar memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan kepada stakeholder-nya. Untuk itu, akuntansi sebagai alat perencanaan memiliki peran yang sentral dalam menentukan arah organisasi. Informasi akuntansi sebagai alat perencanaan dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, informasi sifatnya rutin. Yang kedua, informasi kuantitatif atau kualitatif. Yang ketiga, informasi disampaikan melalui informal atau formal. Informasi yang sifatnya rutin diperlukan untuk perencanaan yang reguler, misalnya laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan. Sementara itu, organisasi sektor publik sering menghadapi masalah yang sifatnya temporer dan membutuhkan informasi yang segera. Untuk melakukan perencanaan yang temporer diperlukan informasi yang sifatnya rutin. Informasi akuntansi untuk perencanaan dapat juga dibedakan berdasarkan cara penyampaiannya. Mekanisme formal, misalnya melalui rapat-rapat dinas, komisi, dan sebagainya. Pada organisasi sektor publik, saluran informasi lebih banyak disampaikan bersifat formal, sedangkan mekanisme informal relatif jarang digunakan. Hal ini dikarenakan adanya batasan transparansi dan akuntabilitas
tas publik. Submateri yang ketiga adalah akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Untuk menjamin strategi mencapai tujuan organisasi dijalankan secara ekonomis, efisien, dan efektif, maka diperlukan suatu sistem pengendalian yang efektif. Pola pengendalian tiap organisasi berbeda-beda, tergantung pada jenis dan karakteristik organisasi. Organisasi bisnis, karena sifatnya berorientasi pada perolehan laba, maka alat pengendalian lebih banyak bertumpu pada mekanisme negosiasi. Sementara itu, organisasi sektor publik sifatnya tidak mengejar laba, serta adanya pengaruh politik yang besar. Maka, alat pengendaliannya lebih banyak berupa peraturan birokrasi. Fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian. Informasi akuntansi merupakan alat pengendalian yang vital bagi organisasi, karena akuntansi memberikan informasi yang bersifat kuantitatif. Dalam memahami akuntansi sebagai alat pengendalian, perlu dibedakan penggunaan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan atau finance control dengan akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi atau organization control. Sementara itu, pengendalian organisasi adalah terkait dengan pengintegrasian aktivitas fungsional ke dalam sistem organisasi secara keseluruhan. Pengendalian organisasi diperlukan untuk menjamin bahwa organisasi tidak menyimpang dari tujuan dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Pengendalian organisasi memerlukan informasi yang lebih luas dan kompleks daripada pengendalian keuangan. Submateri yang keempat adalah proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Selain itu, merupakan proses yang membentuk suatu siklus sehingga satu tahap akan terkait dengan tahap yang lain dan terintegrasi dalam satu organisasi. Jones and Pendlebury tahun 1996 membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama, perencanaan tujuan dan sasaran dasar. Yang kedua, perencanaan operasional. Yang ketiga, penganggaran. Yang keempat, pengendalian dan pengukuran. Dan yang kelima, pelaporan analisis dan umpan balik, seperti pada tabel berikut ini. Submateri yang kelima adalah peran akuntansi manajemen sektor publik. Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Dalam organisasi sektor publik, perencanaannya dimulai sejak dilakukannya perencanaan strategik, sedangkan pengendalian dilakukan terhadap pengendalian tugas atau task control. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi yang pertama perencanaan strategik, yang kedua pemberian informasi biaya, yang ketiga penilaian investasi, yang keempat penganggaran, yang kelima penentuan biaya pelayanan atau cost of service, dan penentuan tarif pelayanan atau charging for service. Dan yang terakhir atau keenam yaitu penilaian kinerja. Perencanaan strategik. Akuntansi manajemen dibutuhkan sejak tahap perencanaan strategik. Pada tahap perencanaan strategik, manajemen organisasi membuat alternatif-alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi.
Peran akuntansi manajemen adalah memberikan informasi untuk menentukan beberapa biaya program atau cost of program dan berapa biaya suatu aktivitas atau cost of activity. Sehingga berdasarkan informasi akuntansi tersebut, manajemen dapat menentukan beberapa anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki. Sistem informasi akuntansi manajemen yang baik dapat mengurangi peluang terjadinya pemborosan, kebocoran dana, dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi. Akuntansi manajemen pada sektor publik dihadapkan pada 3 permasalahan utama, yaitu efisiensi biaya, kualitas produk, dan pelayanan. Akuntansi manajemen sektor publik sangat erat dengan proses pemilihan program, penentuan biaya dan manfaat program, serta penganggaran. Akuntansi manajemen sektor publik juga berfungsi untuk memfasilitasi dihasilkannya anggaran sektor publik yang efektif, efisien, dan ekonomis. Pemberian informasi biaya. Biaya dalam konteks organisasi sektor publik dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, biaya input. Biaya input adalah sumber daya yang dikorbankan untuk memberikan pelayanan. Biaya input bisa berupa tenaga kerja dan biaya bahan baku. Yang kedua, biaya output. Biaya output adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk hingga sampai ke tangan pelanggan. Pada organisasi sektor publik, output diukur dengan berbagai cara tergantung pada pelayanan yang dihasilkan. Yang ketiga, biaya proses. Biaya proses dapat dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi. Biaya diukur dengan mempertimbangkan fungsi organisasi. Misalnya, biaya departemen produksi, departemen personalia, biaya dinas-dinas, dan lain-lain. Akuntansi manajemen sektor publik memiliki peranan strategis dalam perencanaan finansial terkait dengan identifikasi biaya-biaya yang terjadi. Dalam hal ini, akuntansi manajemen sektor publik membutuhkan cost accounting untuk pengambilan keputusan biaya. Akuntansi biaya pada sektor publik berperan untuk memberikan informasi mengenai pengeluaran publik yang dapat digunakan oleh pihak internal dan pihak eksternal untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Peran akuntansi manajemen dalam pemberian informasi biaya meliputi penentuan klasifikasi biaya. Biaya apa saja yang masuk kategori biaya rutin dan yang masuk biaya modal. Biaya modal dan biaya variabel. Proses penentuan biaya meliputi 5 aktivitas, yaitu cost finding. Pada tahap cost finding, pemerintah mengakumulasikan data mengenai biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau jasa pelayanan. Cost recording. Setelah berhasil dilakukannya cost finding, tahap berikutnya adalah melakukan cost recording yang meliputi kegiatan pencatatan data ke dalam sistem akuntansi organisasi. Cost analyzing. Setelah dilakukan penyataran biaya, tahap berikutnya adalah melakukan analisis biaya, yaitu mengidentifikasi jenis dan perilaku biaya, perubahan biaya, dan volume kegiatan. Organisasi manajemen harus dapat menentukan pemicu biaya agar dapat dilakukan strategi efisiensi biaya. Strategi cost management. Setelah dilakukan analisis biaya, tahap berikutnya yaitu menentukan strategi penghematan biaya agar tercapai value for money. Pendekatan strategik dalam pengurangan biaya atau manajemen biaya strategi memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berjangka panjang. Manajemen biaya strategi merupakan usaha jangka panjang yang membentuk kultur organisasi agar penurunan biaya menjadi budaya yang mampu bertahan lama. Yang kedua, berdasarkan kultur perbaikan berkelanjutan, continuous improvement, dan berfokus pada pelayanan masyarakat. Yang ketiga, manajemen harus bersifat proaktif dalam melakukan penghematan biaya. Yang keempat, keseriusan manajemen puncak atau top manager merupakan penentu efektivitas program pengurangan biaya karena pada dasarnya manajemen biaya strategi merupakan turn from the top. Kemudian, cost reporting. Tahap terakhir adalah memberikan informasi biaya secara lengkap kepada pimpinan dalam bentuk internal report yang kemudian diagregasikan ke dalam satu laporan yang akan disampaikan kepada pihak eksternal. Penilaian investasi. Akuntansi manajemen dibutuhkan saat organisasi sektor publik hendak melakukan investasi, yaitu untuk menilai kelayakan investasi secara ekonomi dan finansial. Akuntansi manajemen diperlukan karena untuk dapat menilai investasi diperlukan identifikasi biaya, risiko, dan manfaat atau keuntungan dari suatu investasi.
Hal ini untuk menghindari dilakukannya investasi yang sebenarnya tidak layak secara ekonomi dan finansial. Dalam penilaian suatu investasi, hal yang harus diperhatikan yaitu tingkat diskonto, tingkat inflasi, tingkat risiko dan ketidakpastian, termasuk country risk dan political risk, dan sumber pendanaan untuk investasi yang akan dilakukan. Penilaian investasi di sektor publik lebih rumit dibandingkan dengan di sektor swasta. Pada sektor swasta terdapat beberapa teknik penilaian investasi, misalnya dengan menggunakan teknik Net Present Value atau NPV, Internal Rate of Return atau IRR, Accounting Rate of Return atau ARR, Payback Period atau PP, dan sebagainya. Teknik-teknik penilaian investasi yang digunakan di sektor swasta didesain untuk organisasi yang berorientasi pada laba, sementara organisasi sektor publik merupakan organisasi yang tidak berorientasi pada upaya mengejar laba. Penilaian investasi dalam organisasi publik dilakukan dengan menggunakan analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis. Dalam praktiknya, terdapat kesulitan dalam menentukan biaya dan manfaat dari suatu investasi yang akan dilakukan. Hal tersebut karena biaya dan manfaat yang harus dianalisis tidak hanya dilihat dari sisi finansialnya saja, akan tetapi harus mencakup biaya sosial atau social cost dan manfaat sosial atau social benefit yang akan diperoleh dari investasi yang diajukan. Untuk memudahkan, kemudian digunakan analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness analysis. Penilaian investasi ini menekankan seberapa besar dampak atau outcome yang dicapai dari suatu proyek atau investasi dengan biaya tertentu. Penganggaran. Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Terkait dengan 3 fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi, dan stabilitas. Maka, akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk proses mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata. Penentuan biaya pelayanan atau cost of services dan penentuan tarif pelayanan atau charging for services. Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan berapa tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik, termasuk menghitung subsidi yang diberikan. Penentuan biaya pelayanan atau cost of services dan penentuan tarif pelayanan atau charging for service merupakan satu rangkaian yang keduanya sama-sama membutuhkan informasi akuntansi. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ikhtisar, sistem pengendalian manajemen sektor publik memiliki 2 komponen, yaitu proses pengendalian manajemen dan struktur pengendalian manajemen. Proses pengendalian manajemen melibatkan beberapa aktivitas, yaitu perencanaan, koordinasi, komunikasi informasi, pengambilan keputusan, motivasi, pengendalian, dan penilaian kinerja. Struktur pengendalian manajemen terkait dengan desain struktur organisasi yang tercermin dalam bentuk pusat-pusat pertanggungjawaban. Akuntansi manajemen sektor publik berfungsi sebagai penyedia informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, membantu memberi informasi untuk perencanaan dan pengendalian bagi manajer publik. Akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik berperan untuk merencanakan strategi, memberikan informasi biaya, penilaian investasi, penganggaran, dan penentuan biaya pelayanan atau cost of services dan tarif pelayanan atau charging for services. Daftar Pustaka, Mardiasmo, tahun 2007, Akuntansi Sektor Publik, edisi ketiga, Yogyakarta, Andi Offset. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.